Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube saya, Kang Ajib ya teman-teman. Nah, sekarang saya lagi ada di daerah Morosari. Nah, di belakang saya ini ada muara dari Sungai Sayung. Nah, itu yang hijau-hijau yang bertumbuh-tumbuh itu, yang berlapis-lapis itu adalah geotube yang difungsikan sebagai tanggul sementara di area proyek Jalan Tol Laut Semarang Demak. Nah, kita bakal lihat update perkembangan dari proyek Tol Laut Semarang Demak, khususnya di seksi paket 1B yang ada di wilayah Morosari ini ya teman-teman. Nanti kita bakal lihat progresnya itu sudah sejauh mana. Ini jalan tol ini spesial ya teman-teman, soalnya selain difungsikan sebagai jalan tol, itu nanti bakal difungsikan juga sebagai tanggul laut atau giant seawall. Nah, seperti apa sih progresnya? Oke, jangan lupa di like and di subscribe channel YouTube saya. Oke, kita langsung saja ke videonya. Yuk. Oke teman-teman semua, kita bakal lihat progres pengerjaan jalan tol laut Semarang Demak, khususnya di paket seksi 1B. Nah, tol laut Semarang Demak seksi 1B sendiri itu adalah bagian dari jalan tol Semarang Demak yang menghubungkan dari Kaligawe menuju Sayung. Nah, tol ini itu spesial ya teman-teman. Kenapa spesial? Karena dibangun di atas laut dan merupakan bagian dari seksi 1 yang secara keseluruhan memiliki panjang 10,6 km. Nah, seksi 1 sendiri ini terbagi menjadi 3 paket pekerjaan, yaitu paket 1A, 1B, dan 1C. Nah, kalau kita lihat di depan ini ada muara dari Sungai Sayung. Nanti di jalur sini itu bakal dibangun jembatan untuk melewati Sungai Sayung yang ada di bawahnya nanti. Nah, kalau yang ada di atas itu Pantai Morosari Demak ya teman-teman. Nah, ini dia. Nah, seksi 1B sendiri itu dikerjakan oleh beberapa kontraktor, termasuk Pembangunan Perumahan atau PP, Wijaya Karya atau Wika, dan juga China Road and Bridge Corporation atau CRBC. Nah, ini dia, kita lihat tahap pengurukan yang ada di paket 1B, khususnya yang ada di Morosari ini ya teman-teman. Nah, proyek pembangunan jalan tol laut Semarang Demak ini itu bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan juga berfungsi sebagai tanggul laut untuk mengatasi masalah banjir dan juga rob yang ada di wilayah pesisir Semarang dan juga Demak. Nah, kita lihat di depan ini masih ada di tahap pemasangan geotekstil. Nah, ini dia ya teman-teman, geotekstil itu dipasang secara berlapis-lapis. Nah, setelah dipasang geotekstil nanti ditimbun pakai pasir khusus ya teman-teman. Nah, kita coba lihat ke depan lagi. Nah, untuk sisi di sebelah kiri dan juga kanan itu kan ada tanggul sementara, yaitu geotube ya teman-teman. Nah, geotube sendiri itu dipasang untuk mencegah air laut masuk ke area konstruksi. Nah, ini mencegah air dari gelombang laut maupun air yang ada di atas tanggul ini, di sebelah kanan tanggul ini, itu biar tidak masuk ke area konstruksi sini ya teman-teman.
Nah, kita lihat di depan itu tahapnya masih di pemancangan PVD. Nah, ini dia, kita lihat ada alat berat pemancang PVD. Nah, pemancangan PVD pada pembangunan jalan tol laut Semarang Demak sendiri itu adalah bagian dari upaya untuk mempercepat pemadatan tanah dan juga meningkatkan stabilitas konstruksi, terutama pada area yang memiliki kondisi tanah lunak. Nah, seperti yang kita ketahui ya teman-teman, area di sekitar pesisir Semarang dan juga Demak itu semuanya itu tanahnya lunak. Nah, makanya dipasang PVD untuk menghilangkan air yang ada di bawah tanah atau menyerapnya ke atas agar proses pemadatannya itu lebih cepat ya teman-teman. Nah, PVD sendiri itu adalah material berbentuk drainase vertikal yang terbuat dari bahan geosintetik. Nah, itu berfungsi untuk mempercepat keluarnya air dari dalam tanah. Nah, kayak diisep gitu ke atas permukaan tanah ya teman-teman. Nah, untuk panjang dari PVD yang ditancapkan ke dalam tanah, yang vertikal ke dalam tanah itu bervariasi ya teman-teman. Ada yang 20 meter, ada juga yang sampai 40 meter. Itu tergantung lokasinya juga. Nih, kita coba lihat di sisi sebelah kanan. Yang kanan itu yang lautan ya teman-teman. Nah, ini lapisan-lapisan yang ada di proyek tol laut Semarang Demak. Itu setelah pemasangan PVD selesai, itu nanti atasnya dikasih lembaran geotekstil, habis itu diuruk lagi pakai pasir. Setelah itu atasnya lagi dikasih geotekstil lagi. Nah, setelah itu atasnya diuruk pasir lagi. Jadi itu tahapannya itu sampai beberapa lapis, bukan hanya satu lapis ya teman-teman. Nah, yuk kita coba lihat ke depan lagi. Nah, ini kalau kita lihat di depan itu muara dari Sungai Sayung, itu banyak sekali kapal-kapal kecil yang sedang lewat ya teman-teman. Itu kapal yang menuju wisata yang ada di itu makam Mbah Muzakir. Nah, ini ada yang masuk dan juga ada yang keluar, dan juga ada beberapa kapal nelayan ya teman-teman. Nah, ini dia, kita lihat ke depan. Nah, di sini dipasang pompa sementara untuk membuang air genangan yang ada di atas tanggul dari tanggul tol ini ya teman-teman. Nah, kalau kita lewat pintu masuk dari kota Demak, pintu masuk gerbang Demak itu yang dari Semarang, itu kan sering banjir rob ya teman-teman. Nah, makanya ini sementara dikasih pompa untuk membuang air-air yang ada di atas tanggul, khususnya yang ada di daerah Seriwulan dan sekitarnya sini. Ini kalau ke atas itu terus, itu yang dekat dengan pabrik Polytron itu, yang di depan Polytron itu kan sering banjir yang ada di Jalan Pantura. Nah, ini airnya dipompa keluar ke laut ya teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini untuk air yang ada di atas tanggul itu kalau tidak dipompa kan ini terjebak, tidak bisa keluar menuju ke lautan. Nah, makanya disiapkan pompa sementara sebagai solusi sementara untuk menghadapi banjirop yang ada di wilayah
Demak daerah sekitar sini ya teman-teman. Untuk rumah pompa yang ada di kolam retensi Sriwulan sendiri kan belum selesai dikerjakan, masih di tahap pengurukan dan juga pembangunan rumah pompanya. Nah makanya sementara airnya itu yang ada di sekitar sini itu dibuang melalui pompa sementara ini. Nah ini dia, kita lihat ada 2 pompa besar yang dikerahkan untuk mengurangi air yang ada di atas dari tanggul. Nah ini dia tanggulnya. Nanti yang di tanggul ini itu sekaligus yang digunakan sebagai bahu jalan tol laut Semarang Demak ya teman-teman. Oke, kita coba lihat ke depan lagi. Nah ini dia, di sebelah kanan kita lihat itu ada alat berat yang berfungsi untuk memadatkan tanah, yaitu Rapid Impact Compaction ya teman-teman. Nah yuk kita coba lihat. Nah Rapid Impact Compaction sendiri itu salah satu metode yang digunakan dalam pembangunan tol laut Semarang Demak, khususnya pada bagian seksi 1 yang berada di atas laut. Nah metode ini itu diterapkan untuk memadatkan tanah dasar sebelum konstruksi jalan tol dilakukan. Nah alat berat ini itu bertujuan untuk meningkatkan daya dukung tanah dan stabilitas konstruksi jalan tol di atasnya. Itu dia, kita lihat alat beratnya sedang beroperasi. Nah Rapid Impact Compaction sendiri itu melibatkan alat berat yang menjatuhkan plat pemukul dari ketinggian tertentu secara berulang-ulang pada permukaan tanah. Nah dampak dari jatuhnya plat ini itu akan memadatkan tanah di bawahnya. Nah ini dia, kita lihat ada beberapa lubang-lubang ini nanti bakal ditimbun lagi. Nah itu kita lihat proses pemadatan tanahnya. Nah yuk kita lihat ke depan lagi. Nah kalau kita lihat di depan ini itu masih beberapa sisi itu masih ada yang terlihat geotekstilnya ya teman-teman. Nah ini dia lapisan-lapisan dari penimbunan tanahnya. Nah tahapannya kan dari pemancangan PVD, terus habis itu lapisan geotekstil, habis itu timbunan, habis itu atasnya lagi ada lapisan geotekstil lagi, terus atasnya ada timbunan lagi ya teman-teman. Nah ini berlapis-lapis. Nah ini kita lihat di depan itu juga ada pemancang PVD. Ini sedang beroperasi kalau kita lihat ya teman-teman. Nah, jalan tol Semarang Demak sendiri itu sebagian besar dibangun di atas laut. Nah, tanah yang ada di bawahnya itu kan tanah lunak di pesisir pantai. Nah, tanah lunak ini itu memiliki daya dukung yang rendah dan rentan terhadap penurunan tanah. Nah, pemasangan PVD sendiri itu solusi yang baik ya teman-teman, sehingga dapat membantu mempercepat proses pemadatan tanah. Nah, sehingga jalan tol dapat dibangun dengan lebih stabil dan juga aman.
Nah, ini dia, kita kalau lihat dari atas progresnya sudah secepat ini ya teman-teman. Nah, tol laut Semarang Demak ini itu terintegrasi dengan pembangunan tanggul laut atau giant seawall serta kolam retensi dan juga rumah pompa yang berfungsi untuk mengatur aliran air dan juga mengurangi genangan yang ada di atas tanggul. Nah, tujuan jangka panjangnya sendiri dari pembangunan tol laut Semarang Demak ini itu diharapkan bisa menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi banjir rob yang sering melanda di wilayah sekitar pesisir Semarang dan juga Demak. Untuk pembangunan seksi 1 ini termasuk yang di paket 1B ini ya teman-teman, itu terus dikebut dan ditargetkan operasional pada tahun 2027. Nah, semoga bisa selesai tepat waktu dan juga bisa bermanfaat buat banyak orang ya teman-teman. Nah, tanggul laut ini itu dirancang untuk menahan air laut pasang atau rob yang sering terjadi di wilayah pesisir Semarang dan juga Demak. Nah, mencegah air laut masuk ke pemukiman dan juga area industri yang ada di sekitar sini. Nah, ini udah jadi lautan, dulu itu di sini daratan semua. Tadi juga saya sempat lihat itu ada beberapa rumah yang sudah tenggelam karena naiknya permukaan air laut dan juga turunnya permukaan tanah ya teman-teman. Nah, maka dari itu ini adalah salah satu solusi yang sedang dikerahkan oleh pemerintah agar bisa mewujudkan daerah pesisir Semarang dan juga Demak agar terhindar dari tenggelam, yaitu tenggelam karena banjir rob yang ada di pesisir Pulau Jawa ini. Nah, mungkin itu dulu ya teman-teman update terbaru saya mengenai progres pengerjaan jalan tol laut Semarang Demak dan juga difungsikan sebagai tanggul laut. Oke, jangan lupa di like and di subscribe channel YouTube saya. Oke, see you next time and goodbye.